Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Lutfia dengan NPM 2021 1450 0557 dari Prodi Pendidikan Ekonomi R2G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep peserta didik, pertumbuhan, dan perkembangan. Siapakah peserta didik itu? Peserta didik adalah individu yang memiliki karakteristik, di antaranya individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik, individu yang sedang tumbuh kembang, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi, serta individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perspektif pedagogis menurut Desmita, peserta didik diartikan sejenis dengan makhluk Homo educandum, makhluk yang menghajatkan pendidikan. Sedangkan dilihat dari perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing. Mereka ini membutuhkan bimbingan, tuntunan, pengarahan, dan teladan serta kasih sayang. Peserta didik memiliki potensi yang berbeda satu dengan yang lain. Peserta didik adalah semua anak, baik mereka yang biasa disebut sebagai murid atau siswa, dari sebuah lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan. Dalam perjalanan hidupnya, peserta didik mengalami dua hal, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkenaan dengan berbagai hal yang bersifat fisik atau biologis. Mereka menjadi tambah besar, tambah tinggi, tambah kuat tulang-tulangnya, seluruh anggota badannya mampu beraktivitas. Bagi anak laki-laki, makin bertambah kuat otot-ototnya, sedangkan perempuan meningkat lemak dan dagingnya sehingga kian lentur dan mulai berfungsinya alat reproduksi. Selanjutnya, dari Sinolungan 1997 dalam Desmita 2009 halaman 10. Pertumbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur seperti panjang berat tubuh. Sedangkan kata perkembangan lebih mengacu kepada sesuatu yang bersifat non-fisik. Perkembangan meliputi hal-hal yang bersifat psikologis, termasuk hal yang menunjuk kepada seluruh kerja fungsi otak seperti otak kanan, otak kiri, dan otak tengah yang berkaitan dengan inteligensi, berpikir, bakat, minat, emosi, dan aspek sosial. Perkembangan juga mengacu pada fungsi mental, yakni moral dan spiritual. Tentang fungsi moral dan spiritual tersebut sebenarnya sangat mengait dengan fungsi dan kerja jantung. Perkembangan yang pesat dan sesuai harapan sangat ditentukan pola asuh dan pengalaman yang bersentuhan dengan lingkungan. Menurut Hawadi, Reni Akbar 2001, seperti yang dikutip oleh Desmita 2009 halaman 9, perkembangan menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Hukum perkembangan menurut Sunarto dan Hartono, Agung 2005 halaman 46-50 dapat digambarkan seperti berikut ini. A. Fisik. Hukum cephalocauda bahwa pertumbuhan mulai dari kepala ke arah kaki. Di kepala terdapat panca indera dan mulut termasuk gigi. Hukum prosimodistal bahwa pertumbuhan mulai dari pusat dan mengarah ke tepi atau pinggir. Bagian tubuh yang ada di pusat adalah jantung, liver, lambung, dan alat cerna yang lain. Kemudian bergerak ke tepi atau pinggir, yaitu tangan dan kaki. B. Psikomotor. Dalam menelaah perihal psikomotor ini, istilah yang lebih tepat dan sekarang lazim
adalah istilah tumbuh kembang, karena kata psiko dan motor mengandung arti meningkatnya kemampuan fisik dan kejiwaan yang saling mengait dan menentukan. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai kondisi berikut ini. 1. Tumbuh kembang dari yang bersifat umum ke khusus, dari yang bersifat global kepada yang lebih rinci, yaitu seperti motor kasar ke motor halus. Ini berpengaruh besar terhadap respon anak pada lingkungannya. Hasil pengamatan indera, global ke detail atau rinci. Contoh, semula anak hanya kenal sosok ibunya secara global. Lambat laun, anak kenal baju apa yang ibunya kenakan, dan lain-lain. Kematangan alat dalam berbicara, koordinasi indera ke anggota badan. 2. Tahapan dalam perkembangan peserta didik memiliki ciri-ciri dan tugas perkembangan yang berbeda. Tetapi ciri yang lalu yang pernah dimiliki terkadang masih muncul kembali. Misalnya remaja yang kadang masih menunjukkan sifat kekanak-kanakannya, ini yang biasa kita sebut naif atau childish. 3. Hukum tempo perkembangan. Bahwa secara umum, perkembangan peserta didik bertahap, meningkat dalam irama atau tempo yang hampir sama. Andai ada perbedaan, tidak akan memunculkan kecurigaan para orang tua atau pendidik. Misalnya, balita bicara dulu baru berjalan atau sebaliknya. Anak tunanetra biasanya tidak mengalami periode merangkal. Jika perbedaan itu amat tajam, maka perlu dicermati dan diambil tindakan. Misalnya, jika balita usia lebih tua dari 2 tahun belum bisa bicara atau belum bisa berjalan, maka dibutuhkan perhatian dan tindakan khusus. Dapat kita lihat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam tabel berikut ini. Pada tabel pertumbuhan, bersifat kuantitatif, bisa digambarkan dalam bilangan, terlihat dari keadaan fisik, memiliki batasan usia, bersifat irreversibel atau tidak dapat balik, dipengaruhi pembelahan sel tubuh. Dalam tabel perkembangan, bersifat kualitatif atau tidak dapat digambarkan dengan bilangan, terlihat dari sifat dan kemampuan, tidak terbatas oleh usia, bersifat reversibel atau bisa balik, dipengaruhi pengalaman. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, di antaranya faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Faktor-faktor inilah yang dapat menjawab mengapa setiap orang memiliki ciri pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sama meskipun berada dalam satu lingkungan keluarga. Karena bisa jadi dominasi gen antara ayah dan ibu atau yang masuk ke dalam gen sang anak berbeda satu sama lain dari anak yang satu ke anak yang lain. Belum perbedaan gizi yang dikonsumsinya, sosial ekonomi keluarga, teman sebaya dan sekolah, lingkungan pengasuhan, serta kualitas pengasuhan pada sang anak. Pasti, semua orang meyakini akan ada takaran faktor-faktor yang berbeda dari satu anak ke anak yang lain pada faktor-faktor tersebut, apalagi dalam lingkup keluarga yang berbeda.